Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Saputri, NIM 1915040018 dari kelas Inteligensi C. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai tes inteligensi, di mana merupakan tugas pengganti dari ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Nira Gusvika MPSI Psikolog. Dalam psikologi terdapat berbagai jenis macam alat tes. Salah satunya yang pertama yaitu tes WISE. WISE dikembangkan oleh David Wetzler yang dipublikasikan pada tahun 1955. WISE adalah salah satu alat tes populer di Indonesia yang digunakan untuk usia 16-75 tahun, di mana tes ini dilakukan secara individu. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur kemampuan kecerdasan seseorang. Aspek-aspek yang diukur pada alat tes ini mengukur dua aspek kemampuan potensial subjek, yaitu aspek verbal dan aspek performance. Wawasan yang diukur oleh kedua aspek tersebut yaitu yang pertama aspek verbal, terdiri dari 6 subtes. Yang pertama informasi, yang kedua pengertian, yang ketiga hitungan, yang keempat persamaan, yang kelima rentangan angka, dan yang keenam perbendaharaan kata. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek performance, terdiri dari 5 subtes. Yang pertama simbol angka, yang kedua melengkapi gambar, yang ketiga rancangan balok, yang keempat mengatur gambar, dan yang kelima merakit objek. Kemudian tes kedua yaitu tes APM. Tes ini disusun oleh John C. Riven pada tahun 1943. Tes APM terdiri dari 2 set yang dibentuknya nonverbal. Set 1 disajikan dalam bentuk tes set 1 yang berisi 12 butir soal tes, dan set 2 berisi 36 butir soal tes dalam bentuk buku soal tes kedua. Tes ini dapat disajikan secara individual dan klasikal, dan total waktu penyajian selama 50 menit. Tujuan dari alat tes ini yaitu untuk mengukur tingkat inteligensi. Di samping itu, bertujuan untuk analisis klinis. Kemudian aspek-aspek yang diukur. Yang pertama daya abstraksi atau kemampuan untuk membayangkan dan menganalisa suatu yang ditangkap secara abstrak. Yang kedua berpikir logis, kemampuan menarik kesimpulan yang sah dan benar. Yang ketiga berpikir sistematis atau kemampuan mengerjakan tugas dengan sesuai urutan. Yang keempat, kecepatan dan ketelitian. Dan yang kelima, konsentrasi atau kemampuan atensi dalam salah satu waktu dengan baik. Kemudian prosedur scoring. Untuk setiap butir soal tes yang dikerjakan benar oleh testi mendapatkan nilai 1, sedangkan yang salah diberi nilai 0. Kemudian yang ketiga, tes SPM. Tes ini dirancang oleh John C. Riven pada tahun 1936. Tes yang dijumpai di Indonesia merupakan hasil revisi pada tahun 1960. Tes ini membuat 60 butir soal terdiri dari 5 seri A, B, C, dan E. Masing-masing membuat 12 butir soal yang diminta pada testi untuk memilih jawaban yang tepat, serta dapat menuliskan jawaban khusus yang telah disediakan dengan total waktu yang tidak terbatas. Hanya biasanya disediakan sekitar 30 menit untuk mengerjakan soal, ditambah dengan waktu untuk memberian penjelasan. Subjek dari tes ini mulai dari usia 6-65 tahun, di mana tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami konsep ruang, kemampuan menganalisis dan mengintegrasi. Riven menjelaskan bahwa tes ini tidak memberikan skor berupa suatu angka atau EQ seseorang, melainkan tingkat grade inteligensi menurut besarnya skor total dalam pengerjaan subjek. Tingkat inteligensi subjek dikelompokkan berdasarkan atas nilai persentil sebagai berikut. Yang pertama, grade 1 yaitu intelektual superior, ditunjukkan bagi subjek yang memiliki nilai persentil 95 ke atas. Yang kedua, grade 2 yaitu definitely above the average in intelligence capacity,
Ditunjukkan bagi subjek yang memiliki nilai terletak di antara persentil 75 sampai 95. Kemudian grade 3 yaitu intellectually average grade. Ditunjukkan bagi subjek yang memiliki nilai terletak di antara persentil 25 sampai 75. Yang keempat yaitu definitely below the average grade in intellectual capacity. Ditunjukkan pada subjek yang memiliki nilai terletak di antara persentil 5 sampai 25. Kemudian yang berikutnya yaitu grade 5 yaitu intellectually defective. Ditujukan pada subjek yang memiliki nilai terletak pada persentil di bawah 5. Kemudian pemberian skor pada tes ini dengan memperoleh nilai 1 untuk item soal yang dijawab benar dan memberikan nilai 0 untuk jawaban yang tidak benar. Soal seri A nomor 1 dan 2 hanya digunakan sebagai contoh dan harus dipastikan benar, sehingga secara teoritis range nilai akan bergerak dari 2 sampai dengan 60. Kemudian tes yang keempat, tes CPM. Tes ini memiliki bentuk format tes yang lebih pendek dan sederhana. Tes ini terdiri dari 36 item yang dikelompokkan menjadi 3 set A, B, dan B. Dengan 12 soal pada setiap setnya. Item disusun bertingkat dari item yang mudah ke item yang sukar. Tiap item terdiri dari sebuah gambar besar yang bergelombang dan di bawahnya terdapat 6 gambar tertutup. Tidak ada pembatasan waktu untuk mengerjakan tes ini. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengungkap taraf kecerdasan bagi anak-anak yang berusia 5-11 tahun. Di samping itu, juga digunakan untuk orang yang lanjut usia. Kemudian aspek-aspek yang diukur pada tes ini. Yang pertama, berpikir logis. Yang kedua, kecakapan pengamatan ruang. Yang ketiga, kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian. Jadi termasuk kemampuan menganalisa dan kemampuan integrasi. Yang keempat, kemampuan berpikir secara analogi. Kemudian scoring. Untuk setiap jawaban yang benar diberi nilai 1. Sehingga jumlah nilai tertinggi yang dapat dicapai ialah 36. Tes berikutnya yaitu tes IST. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amateur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Alat tes ini diperuntukkan bagi usia 13-60 tahun. Alat tes ini merupakan salah satu tes inteligensi standar yang mempunyai kemampuan untuk mengukur taraf inteligensi seseorang. Tujuan dari tes IST ini yaitu untuk memahami diri dan mengembangkan pribadi, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu pengambilan keputusan dalam hidup individu. Tes ini terdiri dari 9 subtes yang terdiri dari 176 item soal, di mana waktu pengerjaan tes ini selama 90 menit dan instruksi yang berbeda-beda pada setiap subtesnya. Tes ini dilakukan secara individu maupun secara klasikal. Adapun aspek-aspek yang diukur pada tes ini yaitu yang pertama SE, yaitu melengkapi kalimat selama 6 menit. WA yaitu melengkapi kata-kata selama 6 menit. AN yaitu persamaan kata selama 7 menit. GE yaitu sifat yang dimiliki bersama selama 8 menit. RA yaitu berhitung selama 10 menit. ZR yaitu deret angka selama 10 menit. FA yaitu memilih bentuk selama 7 menit. WU yaitu latihan balok selama 9 menit. Dan ME yaitu latihan simbol, di mana 3 menit digunakan untuk mengingat dan 6 menit untuk mengerjakan soal. Kemudian prosedur scoring pada tes ini. Tahap scoring yang digunakan untuk setiap subtes adalah dengan memeriksa setiap jawaban menggunakan kunci jawaban yang telah disediakan. Untuk semua subtes, kecuali subtes 04 atau GE. Setiap jawaban benar diberi nilai 1 dan untuk jawaban yang salah diberi nilai 0.
Khusus untuk subtes 04GE tersedia nilai 2, 1, dan 0. Karena subtes ini berbentuk isian singkat, maka nilai yang akan diberikan tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh testi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan dari perilaku maupun ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.